3 horrible days. Miss It's the Heard, worst thing ever Miss happened Heard, to me. I we're don't not remember Miss the Heard. exact That's not my sequence. question. Hai wak gengku, balik lagi sama aku Stella Poppins di Kupas Kasus. Seperti yang aku udah janjikan ke kalian di video kali ini aku akan update sidang antara Johnny dan Amber yang makin sengit. Dimana di part 5 ini kita akan bahas persidangan tanggal 17 saja ya ya. So aku akan bahas per tanggal karena memang sidangnya ini panjang kali. Jadi aku harus lebih detail lagi kan sampaikan ke kalian. Tapi sebelum kita masuk jangan lupa lah wak geng, klik dulu tombol like, share, komen, dan subscribe-nya supaya aku tambah semangat lagi ya we. Dan gak perlu lama-lama lagi intronya karena durasi kita cukup panjang. Ambil snack kalian we, ambil popcorn kalian sebanyak-banyaknya. Let's go into this case. Di persidangan tanggal 17 dimulai dengan Amber yang ditanyai oleh pengacara Johnny mengenai kesaksian Amber dan bukti yang Amber lampirkan yaitu botol yang digunakan Johnny untuk melecehkan dia. Ini di part 3-nya aku udah bahas dan Amber ngaku bahwa kejadian itu membuat dia cedera parah dan di rahangnya itu terdapat memar juga serta sayatan di lengan dan kakinya. Tapi udah cedera kayak gitu pun si Amber nih gak ke dokter weh. Sama sekali gak ke dokter dia. Gak ada foto apapun juga yang diambil sama dia. Padahal kondisinya itu kan udah parah ya. Terus si Amber ini ditanya lah, kau kan bilang si Johnny ini konsumsi 7 sampai 10 obat terlarang. Habis itu si Johnny pecahkan telepon. Terus dia marah-marah teriak kau. Setelah itu jarinya si Johnny kepotong. Udah kepotong habis itu dia cekek kau kan. Dicekek kayak gitu kan. Setelah dicekeknya dia serang kau pakai botol. Tapi Amber bilang, aku nggak ingat loh kayak mana urutan kejadian itu. Pokoknya kejadiannya seperti itulah. Terus Amber juga pernah hadiahkan si Johnny ini sebuah pisau sebagai hadiah ulang tahun. Hal ini dipertanyakan oleh pengacara Johnny. Kok kau berani kali menghadiahkan pisau ke orang yang udah abuse kau? Kok gak takut kau Amber? Katanya kan. Terus si Amber jawab, aku gak kepikiran dan aku pun gak nyangka kalau si Johnny itu bisa seperti itu. Padahal kan sebelum dihadiahkannya pisau itu di tahun 2012 itu kan dia udah pernah dipukul sama si Johnny katanya kan soal tato itu. Jadi gak masuk akal aja buat aku kalau dia kasih hadiah itu berupa pisau kan. Kayak mancing kayak gitu malah dia kan. Atau bisa jadi pisau itu dibuatnya sebagai bentuk ancaman ke Johnny. Coba kalian komen di bawah. Dan di pertengkaran lain, Amber sempat mengambil foto tulisan pada cermin yang dilakukan Johnny katanya setelah si Johnny ini tangannya terpotong. Yang jadi pertanyaan pengacara Johnny, kenapa pada saat ambil foto itu si Amber ini nggak menunjukkan dirinya di cermin? Padahal kan sesuai yang dia klaim itu, dia saat itu cedera parah kan? Tapi kenapa dia malah menghindar dirinya terfoto dari pantulan cermin itu? Padahal kalau memang itu benar dia cedera parah nalar manusia ini ya, apabila dia pikir mau dijadikan perlindungan diri dia, pasti harusnya dia fotonya itu beserta sama dirinya sambil menunjukkan tulisan itu. Dan ada juga beberapa pertanyaan yang ditanya ke Amber mengenai hal ini. Tetapi Amber gak bisa jawab dan kayak gak ngerti apa yang ditanya kayak gitu. Tapi pengacara si Johnny ini yang senyum aja gak ada diulanginya pertanyaannya lagi. Kira-kira apa ya maksud senyumannya ini Apakah itu adalah pertanyaan jebakan? Dan dalam sebuah rekaman yang mengarah ke pertengkaran mereka yang mengakibatkan jari Johnny terpotong ini, nah jadi kalau aku dengar ya di rekaman itu, si Johnny bilang dia mau menghindari pertengkaran sama si Amber. Jadi memang udah kebiasaan si Johnny kalau ada cekcok, dia suka mengunci dirinya di suatu ruangan. Jadi dia diam aja di dalam sana. Itu yang selalu dia lakukan jauh sebelum dia bersama dengan si Amber, memang itu udah kebiasaan dia. Tapi si Amber ini malah diketuk-ketuknya terus pintu itu di saat si Johnny ini mau menyendiri. Jadi diketok-ketoknya kayak gitu kan, disuruhnya keluar Johnny, keluar kau Johnny. Udah keluar si Johnny kan, diajaknya lagi ribut. Udahlah, pindah lagi si Johnny ke kamar mandi lain, mengunci diri lagi di dalam sana. Dipanggil lagi sama si Amber keluar lagi si Johnny, ribut lagi 7 kali kayak gitu ulang-ulang. Terus ingat gak kalian sama rekaman yang si Amber bilang, aku gak pukul kau, tapi aku cuma cari pertahanan diri aja. Jadi itu adalah kejadian yang sama. Dalam kesaksian si Amber soal rekaman ini, dia bilang kan dia takut sama si Johnny nih. Makanya dia berdirinya di luar pintu dan menahan Johnny untuk maju mendekati dia gitu loh. Setelah itu pengacara Johnny tanya lah ke Amber, berarti Amber kau gak takut lah ya sama si Johnny? Kan kau berani gedor-gedor pintu dia berulang-ulang. Dan saat itu kalian pun baru cekcok. Dan kau pun baru cedera juga kan gara-gara cekcok itu. Tapi kok berani kau gedor-gedor pintunya Amber? Gak takut kau si Johnny ini marah terus cederai kau lagi? Amber jawab, ya pasti takut lah aku, itu kan orang yang bisa membahayakan aku. Tapi kau menurut aku ya aneh ini si Amber ini. Kau bilang kau takut sama si Johnny kan, tapi berani kau gedor-gedor habis itu ngoceh lagi kau. Itu tandanya kan kau gak takut. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah lah.
Dan dalam sidang tanggal 17 Mei kemarin, Amber beberapa kali diperingatkan oleh pengacara Johnny untuk fokus sama apa yang ditanyakan. Karena tiap si Amber ini ditanya, dia selalu menjawab dengan bertele-tele. Memang aku paham sih maksud si Amber ini, dia mau membela diri. Tapi kadang dia itu melebar pembahasannya. Mungkin karena itulah pengacara Johnny ini minta dia, udahlah kau fokus dulu sama pertanyaanku lo Amber. Bandal kali kau. Oh. 3 horrible days. Ms. It's the Heard, worst thing ever Ms. happened Heard, to me. I we're don't not remember Ms. the Heard, exact that's not my sequence. question. Dan beberapa kali kuasa hukum si Amber itu, pengacara dia yang rambut pendek yang agak tua itu, kan dia mau bilang objection, keberatan atas pertanyaan yang diberikan, tapi dia lupa pakai mic. Kayak mana bisa dengar suaranya kan? Dan dia lanjut lagi ya pertanyaan itu, kayak kurang smart gitu pengacaranya. Bahkan kan banyak pertanyaannya itu yang dinilai keberatan terus sama pihak Johnny. Jadi waktu pengacara Amber ini kasih pertanyaan ke si Amber, itu semuanya di objection sama pihaknya Johnny. Sampai ulang-ulang pertanyaan itu diperbaikinya pun kena objection juga. Sampai capek aku dengernya. Ms. Heard, did Ms. Van Ray come out after that article came in and make a public statement it was false? Of course you did. Objection, Your Honor, hearsay. Your Honor, I should be at least be. Overruled. Thank you. And who had connections to TMZ? Objection calls for speculation. Do you know? I do know. John Your Honor, spoke about Your Honor, it. calls for Sustain speculation. the objection. During the mediation process in July, correct? That was Objection the leading. first one. Sustained Okay. is the leading. When was this? Until the TRO. Is that true? Objection, Your Honor, leading. All right. What if any? All right. Who did you tell about the abuse during the time it was happening? Objection, Your Honor, That's leading not offered to, and hearsay. the abuse of the injuries to Aaron Falati. Do you recall that Objection, Your question? Honor, leading. Your Honor, I'm entitled to go into what Ms. About the abuse you sustained on 12/15/2015. Objection, leading and hearsay. Jadi dalam persidangan itu juga ada ditunjukkan satu bukti. Jadi dia kayak diary sih menurut aku. Cuman dibilang jurnal ya di sana ya we. So Johnny sama si Amber ini ada satu buku yang dimana buku itu mereka pakai untuk menyampaikan isi hati mereka. Kadang-kadang mereka minta maaf pun di situ kayak gitu. Isinya kata-kata cinta, kata-kata manis, ucapan anniversary. Pokoknya yang manis-manis ada di dalam sana. Yang baca mungkin kena diabetes. Jadi yang ditunjukkan itu ada banyak kali isinya itu Amber minta maaf beberapa kali atas kejadian yang udah dilakukannya, dan ada juga bahasan tentang pertengkaran yang terjadi antara mereka. Hanya saja waktu ditanya oleh pengacara Johnny, benar gak permintaan maaf ini berhubungan dengan KDRT yang kau lakukan Amber? Amber bilang, enggak, aku memang selalu minta maaf kok di setiap pertengkaran kita. Gak peduli siapa yang benar, gak peduli siapa yang salah, pokoknya aku minta maaf. Dan jurnal itu pun kita bikin hanya untuk catatan cinta kita aja, kata dia kayak gitu. Dan dalam sebuah bukti foto yang dilampirkan oleh Amber, ada foto yang menunjukkan tempat tidur yang rusak, katanya ditendang sama si Johnny kan. Dan di saat itu si Johnny pun sempat terluka, ada darah dan darahnya itu kena bantal katanya. Tapi si Amber ini hanya mengambil foto tempat tidur yang rusak itu aja, nggak tampak ada darah sedikit pun di foto itu. Dan dia bilang memang dia nggak ambil foto bantal yang terkena darah itu. Dan di foto itu nampak ada pisau lipat kayak pisau saku kayak gitu loh yang mana saat ditanya ke Amber, apakah kamu pakai pisau itu untuk merusak tempat tidur? Si Amber bilang, enggak, aku nggak tahu ada benda seperti itu. Dan beberapa kali pengacara Johnny juga menanyakan soal kesaksian Amber sebelumnya. Tetapi Amber ini nggak dapat menjawab dengan sempurna. Dia hanya bilang, aku nggak ingat bagaimana urutannya. Dan aku pun belum baca pernyataan saya sebelumnya. Tapi pengacara Johnny mengatakan, oke lah, kau lupa ini aku bantu kau ingat ya Amber. Ini ku kasih kau datanya. Tapi udah dikasih data pun tetap aja si Amber ini bilang, pokoknya kejadian yang aku ceritakan itu terjadi seperti itulah. Itulah faktanya, katanya. Terus ada kejadian waktu di Bahamas. Di situ Johnny nggak sengaja menjatuhkan anggur sebanyak 3 kali. Si Amber langsung teriak dia kayak mama itu kan. Oi Johnny, kok kau jatuhkan itu anggur 3 kali? Aduh! Sampai bangun anaknya si Johnny pas teriak kayak gitu si Amber, tahu kalian. Terus diputar lah kan rekaman suara yang berhubungan sama Bahamas ini. Ada suara si Amber dan Johnny di dalam itu. Jadi si Amber ngomong, aku minta maaf ya, gak maksud aku kayak gitu, aku spontan loh. Terus si Johnny ini jawab si Amber lah kan, tapi sabar kayak suara si Johnny terdengar. Dia bilang, kau kan bisa ngomong sama aku perlahan-lahan, bisa kau ngomong sama aku baik-baik kan, bukan kau teriak kayak gitu sampai buat anak-anak panik. Namun hal ini dikatakan si Amber di pengadilan, kalau si Johnny ini memang suka menggunakan orang lain, seperti contoh anak-anaknya itulah kan.
kan, untuk memojokkan si Amber katanya, dan jadi pendukung atas kebenaran kata-kata dia. Jadi ya bagi Amber dia nggak salah pokoknya. Cuman kan dia terlihat salah gara-gara si Johnny ini suka bawa nama orang lain untuk membenarkan dirinya. Kayak kejadian inilah, kau nggak usah teriak-teriak kayak gitulah. Kan kau bisa ngomong sama aku baik-baik. Jadinya anak-anak bangun kan. Nah jadinya kan si Amber itu terlihat salah kayak gitu loh maksud dia. Dan pada ulang tahun si Amber yang ke-30 itu kemarin aku udah bahas di part 4. So di sana si Amber bilang Johnny nggak hadir ke acara ulang tahunnya kan. Tapi pengacara Johnny mengatakan bahwa saya pada malam itu kan Johnny udah kirim pesan ke kau bahwa saya dia ada meeting di luar. Tapi Amber bilang aku nggak tahu soal meeting itu. Yang aku tahu keseharian si Johnny itu hanya mabuk-mabukan aja. Sekarang kayak gini ya weh. Dia gak suka dituduh pembohong sama si Johnny. Tapi dia sendiri juga menuduh dengan berasumsi si Johnny ini terus-terusan mabuk-mabukan. Makanya hubungan mereka ini makin toksik lah kan. Dan mereka itu berlomba-lomba untuk saling berasumsi dan mencari kesalahan. Menurut aku sih kayak gitu. Bagaimana kalau pendapat kalian? Coba kalian drop komen kalian di bawah seperti biasanya ya. Setelah itu rekaman suara di malam ulang tahun Amber juga diputar. Jadi di sana terdengar bahwa Johnny ini bilang, aku nggak izinkan kau ke Coachella tanpa berunding dulu sama aku. Kok suka-suka kau aja memutuskan kau pergi. Dan saat itu posisi si Johnny ini lagi di tempat tidur. Karena si Johnny ini gak izinkan, si Amber marah-marah. Terdengar itu di suara rekaman dia lagi pukul-pukul si Johnny. Buk, 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 buk. Kayak gitu nah. Pokoknya gak sesuai lah sama yang disaksikan si Amber di part 4. Tapi udah diputar pun rekaman itu untuk dia dengar. Hal itu tetap ditentang sama si Amber. Malah dia bilang gak pernah kok ada percakapan yang seperti itu. Terus itu siapa? Arwah kamu Amber. Oh kok seru kali. Oh. Terus ada ini fotonya si Amber di Coachella setelah dia berantem sama si Johnny itu setelah dapatkan cedera. Tapi di foto itu nggak ada loh dia luka memar sedikit pun. Itu mata bekas lemparan HP itu pun nggak ada. Maaf lewat geng, tapi nggak bisa aku kasih kalian fotonya. Seksi kayak di sana si Amber. Nanti kena ini pula video aku dolar kuning. Ini aja ada dolar kuning demi kalian ini. Cinta kayak aku sama kalian. Gak apa-apa lah dolar kuning. Kok kayak marah-marah jadinya. Terus ada juga rekaman suara ini yang membahas soal film Aquaman. Jadi di rekaman itu si Amber terdengar kayak ngejek-ngejek Johnny kayak gitulah. Pokoknya verbal abuse. Terus dia ketawa-ketawa kayak kuntilanak kayak gitu Si Johnny nggak dikasihnya kesempatan ngomong. Pokoknya sepanjang rekaman itu dia verbal abuse ke Johnny. Memang ada si Johnny ini melawan ke dia juga kan. Kayak Aquaman gitu kan. Tapi si Amber ini kayak aku nggak dengar kayak gitulah dia. Kayak dia sekarang ketawa-ketawa kayak orang kena mental kayak gitu. Biar tahu kalian. Nantilah kalau ada videonya masukkan ya Pak Editor. Oke. Tapi si Amber klarifikasi nih kenapa dia kayak gitu. Katanya ya dia ketawa-ketawa kayak gitu supaya dia itu kelihatan kuat, strong, tahu kalian. Ini aku kasih kalian videonya ya. Coba kalian nilai sendiri aja di sana. Kena mental gak dia? I wish I hadn't bought into any of your lies, your bullshit, your sober presence, your goodness, your sweetness, all the lies. I wish I hadn't bought into the months of you being you. I wish I hadn't bought into the promises. I wish I thought I could have kids with you. You're a kid yourself. I wish I hadn't bought into any of the lies you sold. Talk about fake bill of goods. Come on, go be a real married man. Go deal with your the way that a man does. Go run to the next house. Every man does. Yeah. Go. Run away. I know it's hard to look at yourself. Ridiculous plan. It's hard. Panic plan. It's hard. It's hard. Screwing everybody else Poor over thing. to get You're your right. I tried. get what That's you what I want. do. You're the most spoiled brat. And you got everybody out here almost full, but it you're don't right. last long. You're right. I've I'm been here a sorry. lot longer You're than right. You gotta because figure it out. You don't have figure out what you have to offer as opposed to going out and get your out. You're right. That's what I do. Well, yeah. I don't even know what movies I've done. If only I could You haven't be even like taken an interest. If only I could You be know, like but I had to you. If watch only your I could be like you. I had to watch your direct and you trying to like You're a joke. spew You're out a, the lines. you're a joke. You're a joke. Yeah, I'm the joke in the industry, Amber. I'm the joke. I'm the joke in the I'm industry. sorry, I can't really hear you. I'm sorry. The reruns of all my bullshit playing too loud for me to hear you. I'm gonna just go and pedal my way back. Sorry, I can't hear you.
So, soal Aquaman ini weh. Jadi pengacara si Johnny ini nanya si Amber, apakah benar peran merah ini kamu dapatkan karena Johnny? Namun hal ini disangkal sama si Amber. Amber mengklaim bahwa saya peran itu didapatkannya dari hasil kerja kerasnya sendiri. Jadi dia berhasil memerankan si merah ini karena dia mengikuti audisi. Jadi nggak ada lah campur tangan si Johnny di sini katanya. Dan pengacara Johnny juga menunjukkan pesan teks yang dikirim oleh Amber terus-menerus ke Johnny. Jadi kayak di spam gitu loh si Johnny ini. Karena pala mungkin si Amber ini kan nggak digubris sama si Johnny. Dibilang ya si Johnny, oh dasar kau monster kata dia. Padahal pada saat itu kan si Johnny minta waktu ke Amber untuk menyendiri. Jadi Johnny ini tipenya kok ada masalah dia suka mendinginkan kepala dan menyendiri dulu weh. Sementara si Amber ini kan beda, agak barbar dia. Udah cekcok dia mau nyerang aja terus. Kayak nyerocos. Gak bisa dia mendinginkan kepala dia atau merenung sebentar. Terus yang monster siapa sekarang kan weh? Kan Johnny diam aja. Perkara chat gak dibalas dan perkara ingin menyendiri malah diteriaki monster sama yang lebih garang. Oh jadi marah-marah aku weh. Aduh gak marah loh aku. Terus si Amber menanggapilah pesan teks itu kan, dimana ia berasumsi bahwa sebenarnya si Johnny ini pergi itu bukan menyendiri, tapi dia itu mau minum-minum, mau kembali menggunakan obat-obatan terlarang itu. Nah, jadi nanti kalau pas si Johnny ini balik ke rumah, jadinya cekcok lagi mereka katanya, ulang-ulang kayak gitu aja, kan aku capek juga kata si Amber. Jadi maksudnya udahlah kau nggak usah pakai keluar-keluar rumah, kau hadapilah, bicarakan sama aku kayak gitu. Cuma kan weh, kau dibicarakan, tetapi cara komunikasinya itu lebih ke saling menyalahkan dan menyerang kayak gitu, bukan mencari solusi, sama aja sih menurut aku. Malah makin stres lah kan. Apalagi kalau misal ini ya, misal yang satu selesaikan masalah modelnya judes kayak gitu, yang satu diam sabar, tapi pas mau ngomong diselah sama yang judes. Ya sama aja, malah memicu pertengkaran lama-lama. Yang diam ini pun bisa ngegas sama lama. Jadi mending jauh-jauh aja lah dulu, dinginkan dulu pikiran. And then ada satu rekaman juga yang isinya percakapan di mana Amber minta maaf sambil nangis-nangis sama Johnny dan memohon untuk Johnny, kau jangan pergilah, udahlah, kau sini aja lah, tenangkan diri, tetap di sisiku, aku nggak bisa tanpamu. Tapi tiba-tiba si Amber ini suaranya kayak meninggi gitu, dibilangnya, jangan kau dorong aku, jangan, kayak gitu kan, pokoknya teriaklah dia weh, kayak hampir marah-marah gitu, kayak berubah langsung suasananya penuh drama, kayak orang yang tahu dia lagi direkam gitu nah weh. Setelah itu berubah lagi suaranya mengecil. Nangis-nangis lagi dia bilang, tolonglah jangan pergilah, aduh aku stres sekali lah, aku bisa mati aku ini, tolonglah ya Johnny, kau tetap sama aku lah ya, kau jangan pergi ya. Tapi si Johnny ini tetap mau menenangkan diri dan minta Amber, udahlah kau pulang aja ya baby sayangku, kau minum obat kau pulang, oke? Kenapa si Amber disuruh minum obat weh? Apa benar-benar ada gangguan mental ya, makanya disuruh Jody dia minum obat. Then let's not do this anymore, because I'm really getting frustrated, and I'm really sick of this argument. Stop, I'm sorry. Okay, so let me go, and you go, and I'll speak to you in a couple hours. Okay? Okay? Stop. Okay. Why are you saying stop? May I go? Please, it causes me so much stress when you leave, when you walk away from me with that. It's like you don't understand how much worse you're making this. I can't believe this. Please, you're making it worse for me. Okay, I'm sorry for you. Please, I'm only trying to tell you so that you know you're causing me immense stress right now when you walk away like that. There's no reason to be mad. Well, then say goodbye. I haven't walked away. You're not saying goodbye. You won't let me leave. Let me leave. Stop rushing me! Stop pushing me in the corner and then poking me with a stick and then saying, why are you saying the words you want me to say? Stop poking me! Stop rushing me! Stop throwing me against the wall and going, what? You don't like that wall? You don't like the wall? Stop pushing me! Remember, I'm not pushing you. I'm rushing you. I said, I need space. I don't want this conversation anymore right now. I need space. And I will take my space. Whether you like it or not, I will take it. And you will take your space. But if you keep halting I'm not doing anything this to you. and continuing I'm with not the rhetoric, continuing it. I'm begging you to stop. I don't. Okay, stop. I'm stopped. Stop. Now I have to go. Okay? So we will speak to each other in a couple of hours. Okay? I'll give some kind of revelation makes you feel better. You know, well, this is not happiness. This is not. This is. Please stop doing this. Please, you're causing me
so much stress. I'm gonna die at this age. I'm gonna fucking die. You're causing me so much stress. Please stop. Please. I feel like I have a heart attack almost every day. Please stop. Please Then what are you stop doing? Why- doing it. Please stop. He's so fucking mean. Why are You're you a with me? bully. Stop. Please, I want you to just go. I want you to take your medicine or whatever. I'm sorry that I've upset you Yeah, I this think. much. Thank you, Sean. I'm ready to go. Thank you so much. I'm really sorry. I'm really ready. Terus selanjutnya pengacara Johnny ini bertanya soal kedatangan James Franco ke penthouse. Jadi sebelum itu si Amber itu ternyata ada minta ke pengadilan untuk kuncinya diganti agar si Johnny ini nggak bisa masuk ke penthouse-nya, itu demi keamanan dia katanya. Tetapi ternyata setelah kunci itu diganti, James Franco datang ke penthouse dia Saat ditanya sama pengacara Johnny, Amber, Franco datangnya jam 11 kan? Amber bilang, aku gak tahu pula jam berapa si Franco datang. Franco atau Franco? Aku teringat yang Mobile Legends loh aduh. Aku teringat Mobile Legends Franco. Terus jawab Amber kan, aku gak tahu pula si Franco ini datang jam berapa. Padahal itu CCTV udah diputar ke dia untuk lihat tanggal Tapi bisa dibilangnya dia lupa jam kan? Ya udahlah, dibilang sama pengacara Johnny. Ya udah kau lupa kan Amber, aku putar lagi lah kasih kau CCTV-nya ini. Tenang aja kau. Pasti kau nampak jamnya katanya kan. Gantian ini pihak Amber menanggapilah rekaman CCTV yang menunjukkan adanya Franco itu lagi nyender di bahu Amber di dalam lift. Pengacara Amber tanya ke si Amber, apa yang kau lakukan sama Franco di lift Amber? Dijawab si Amber. Jadi kan saat itu si Franco datang, ditengoknya pipi aku, keadaan pipi aku ini kayak mana. Habis itu ya udah, dia sender di bahu aku. Kayak gitu dijawab si Amber. Jadi pengacara Johnny itu mengklaim bahwa sebenarnya si Amber ini udah membuat perencanaan untuk menggugat cerai si Johnny dan memeras Johnny sebesar 7 juta US dollar serta melaporkan Johnny atas penahanan tuduhan KDRT. Kenapa kayak gitu? Karena 1 hari sebelum berita penahanan itu muncul di publik TMZ udah merilis video Johnny yang sedang banteng-banteng lemari dapur. Ingat kalian kan? Bahkan katanya si Amber ini sengaja memberitahu media yaitu TMZ agar media itu berkumpul di gedung pengadilan. Tapi hal itu pastilah disangkal sama si Amber. Dibilangnya gak ada, aku minta media untuk datang. Aku aja mau perceraian ini dilakukan diam-diam. Tapi begitu aku keluar gedung, aku pun kaget. Kok rame kali ini media di luar sana. Terus mengenai video, itu bukan aku yang rilis katanya. Aku pun gak tahu kayak mana itu bisa muncul ke TMZ. Itu bukan bidang aku. Dan apa maksud kau pemerasan, ha? Aku gak ada memeras Johnny. Aku hanya mendapatkan sebagian kecil dari hakku aja kok. Kata dia kayak gitu. Judes loh dia di sana biar tahu kalian. Kemudian pengacara Johnny bertanya soal kekerasan yang dilakukan Amber pada Tasya di Bandara Seattle tahun 2009. Tapi ya balik lagi si Amber ini nyangkal lagi Enggak katanya, aku nggak melakukan apapun pada Tasya. Banyak kok saksi yang lihat saat itu. Aku cuman adu mulut sama dia, nggak ada aku melakukan kekerasan pada Tasya. Agak pecicilan kayak aku di video ini loh Terus aku ada dapat sebuah surat yang ditulis oleh Vanessa. Di mana Vanessa mengatakan bahwa dia nggak pernah diperlakukan kasar oleh Johnny. Malah 14 tahun kebersamaan mereka itu adalah hari-hari yang paling indah. Ini yang gue lampirkan ke kalian foto suratnya. Kalau kalian mau baca full itu, kalian pause saja. Kalian jom. Oke? Dan memang sih sama ini aku berpikir kalau memang si Johnny ini seorang pemukul, nggak mungkin lah Vanessa bisa hidup bersama dengan Johnny selama 14 tahun. Apabila kita banding sama Amber ini yang katanya baru 1 tahun aja udah kelihatan tanduk si Johnny kan katanya. Terus kenapa si Vanessa nggak pernah sekalipun diperlakukan kasar sama Johnny seperti yang Amber katakan? 1 kali pun nggak pernah, biar tahu kalian ya. Dan dalam sidang 17 Mei kemarin itu pun Amber membawa seorang saksi yaitu temannya yang bernama Ayo Tillet Wright yang kesaksiannya ini dilakukan secara video call. Di sana Ayo mengaku telah mengenal Amber sekitar 11 atau 12 tahun dan selama berteman dengan Amber dia memang mengakui bahwasanya Amber ini sekali-sekali menggunakan obat terlarang dan terkadang juga mabuk-mabukan di saat si Amber ini sedang pengen happy-happy party-party atau di saat si Amber sedang merasa sedih. Ayo juga mengaku pernah tinggal secara gratis di penthouse milik Johnny selama sekitar 1 tahun, tapi setelah itu dia pindah dari penthouse Johnny karena dia merasa nggak enak gitu tinggal secara cuma-cuma.
Dan dia mengklaim bahwa saya selama ini dia lihat memang si Joni ini kesehariannya selalu minum alkohol dan menggunakan obat terlarang. Saat ditanyakan apakah kamu pernah mabuk-mabukan dengan Joni dan mengkonsumsi obat-obatan, Ayo jawab, pernah sih, 1 kali aja. Itu pun saat aku lagi putus cinta katanya. Terus si Joni ini menawarkan obat-obatan di saat itu. Dan saat ditanya apakah dia pernah melihat secara langsung si Joni ini memukul Amber, Ayo bilang nggak pernah. Dia hanya pernah melihat Joni melempar barang dan meneriaki Amber atau verbal abuse kayak gitu. Nah, dan Ayo mengklaim bahwa setiap pertengkaran dengan Joni, Amber akan mengirim foto-foto ke Ayo. Dan luka yang diterima Amber itu diklaim sama si Ayo benar lah, karena udah dikirimi foto itu. Hanya saja kata Ayo memang saat si Joni ini mengkonsumsi obat-obatan, Joni akan berubah menjadi orang yang berbeda. Dan Ayo juga mengatakan ia menyaksikan perubahan Joni dalam keadaan sadar, dan artinya Ayo ini enggak mabuk atau sedang di bawah pengaruh obat. Terus si Ayo ini juga bersaksi bahwasanya dia cukup dekat sama si Joni katanya. Bahkan si Joni ini sempat curhat kayak gitu loh ke aku soal trauma masa lalu dia, soal kecanduan dia dengan obat larang, dan bagaimana perlakuannya ke Amber apabila ia sedang cemburu. Dan Ayo juga mengatakan Joni mengaku bahwa alkohol dan obat-obatan udah membuat hubungannya dan Amber dalam masalah. Joni sempat janji juga lah sama si Ayo, dia bilang aku nggak akan konsumsi lagi lah Ayo, karena dia kan selalu berubah menjadi orang yang berbeda setelah mengkonsumsi itu kan. Hanya saja sepanjang kesaksian si Ayo, Joni terlihat senyum kayak hello, kau sedang mengarang cerita ya Ayo ya. Dan dalam beberapa kesaksian Ayo, kuasa hukum dari Joni juga beberapa kali tersenyum seperti mendapatkan kesalahan dalam kesaksian Ayo yang nggak sesuai dengan Amber. Setelah Ayo bersaksi, ada kesaksian dari Raquel yang merupakan tetangga sekaligus teman Amber yang tinggal berdekatan dengan mereka. Nah, dalam kesaksiannya, Raquel ini diberi beberapa pertanyaan dari pengacara Joni, tapi dia hanya ngejawab seadanya aja. Malah banyak jawab, aku nggak tahu, aku nggak ingat apa-apa. Dia ngaku sih pernah melihat si Amber ini menggunakan obat larang, dan bahkan beberapa kali dia juga berpartisipasi dalam penggunaan obat itu. Saat ditanya apakah dia pernah melihat dan mendengar Joni dan Amber saling berteriak saat mereka berlibur di Hicksville, dia menjawab enggak. Dia bahkan nggak mendengar suara apapun saat itu. Dan dalam pernyataannya secara nggak langsung Raquel mengakui dia tidak begitu mengingat kejadian hari itu dikarenakan mereka udah mengkonsumsi obat-obatan termasuk si Amber juga. Walaupun saat ditanya apakah hari itu Amber mengkonsumsi obat, dia menjawab, aku nggak bisa mengingat secara spesifik, hanya saja saat dia bangun pagi, dia udah lihat keadaan di dalam trailernya Amber itu udah berantakan. Dia mengetahui Amber dan Joni ini ribut pun setelah Amber bercerita ke dia katanya. Jadi dia hanya mengetahui pertengkaran itu dari cerita Amber lah, bukan disaksikan langsung oleh dia. So inilah rincian sidang tanggal 17 Mei ya Wak geng. Saksi-saksi lain akan dihadirkan lagi di sidang tanggal 18 Mei. So nanti kita akan ketemu lagi di part 6 nya di hari persidangan tanggal 18 itu. Karena kalau aku gabungin tanggal 16, 17, 18 durasinya nanti panjang kali kalah film komen ya. Jadi aku split aja supaya bisa lebih detail lagi aku menceritakan ke kalian. Dan thanks juga buat kalian para wak gengku yang udah klik video aku dan udah support aku dengan klik like, share, comment, and subscribe. Apalagi yang udah sabar tunggu part-part Joni dan Amber aku, thanks banget ya we ya. Pokoknya demi kalian kali lah ini aku nonton 8 jam itu sidangnya. Begadang pun gak apa-apa aku demi kalian. Cinta ini aku sama kalian. Dan buat kalian yang mau aku bahas kasus lainnya, kalian boleh drop komen kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Ya udahlah ya we ya. Udah panjang kali saya video ini. Kita ketemu lagi di part 6 Joni dan Amber. Ditunggu ya we. Dadah.